Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rafa Melani Prayogo dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 16012400076 dari kelas 2C TKI. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan penggunaan algoritma. Yang pertama, definisi algoritma. Algoritma adalah suatu langkah atau metode yang telah direncanakan secara matang sehingga terurut dan terorganisir dengan baik dan biasanya digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan memberikan suatu instruksi sehingga menjadi suatu tindakan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), algoritma adalah suatu prosedur sistematis untuk menyelesaikan masalah matematika dalam langkah-langkah terbatas atau urutan pengambilan keputusan yang logis untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi algoritma. Konsep dasar algoritma adalah memecahkan suatu masalah. Sudah jelas tujuan dan fungsi algoritma berkaitan dengan pemecahan masalah secara lebih rinci dan terstruktur. Berikut ini adalah tujuan dan fungsi algoritma. Yang pertama, untuk memecahkan program yang sulit. Kedua, membuat program besar menjadi lebih sederhana. Yang ketiga, dapat digunakan berkali-kali untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang keempat, memudahkan programmer untuk membuat program. Yang kelima, untuk meminimalisir kesalahan. Selanjutnya, penyajian dan struktur dasar algoritma. Berdasarkan format penulisannya, algoritma dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, naratif. Dalam tipe ini, berarti menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan cara-cara cerita seperti dalam bahasa kehidupan sehari-hari, seperti menghitung besar dan luas persegi panjang menggunakan penyajian naratif. Langkah pertama, mulai. Langkah kedua, baca nilai panjang. Langkah ketiga, baca nilai lebar. Langkah keempat, hitung luas sama dengan panjang kali lebar. Langkah kelima, cetak hasil luas. Dan langkah yang keenam, selesai. Yang kedua, flowchart. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart sendiri terdiri dari 5 jenis. Masing-masing jenis memiliki karakteristik dalam penggunaannya. Berikut ini adalah jenis-jenisnya. Yang pertama, flowchart dokumen. Yang kedua, flowchart program. Yang ketiga, flowchart proses. Yang keempat, flowchart sistem. Yang kelima, flowchart sistematik. Yang selanjutnya ada simbol flowchart. Yang pertama, flow, simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. Yang kedua ada on-page reference, simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Yang ketiga off-page reference, simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Yang keempat terminator, simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Yang kelima proses, simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Yang keenam decision, simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dan dua kemungkinan jawaban yaitu ya dan tidak. Yang ketujuh input atau output, simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Yang kedelapan manual operation, simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Yang kesembilan dokumen, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Kesepuluh define proses, simbol untuk melaksanakan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. 11 display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Yang ke-12 preparation, simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Selanjutnya di sini ada contoh flowchart. Contoh flowchart sederhana untuk menemukan apakah bilangan yang dimasukkan ganjil atau genap. Berikut ini sebagai contohnya. Di sini ada pembahasannya. Yang pertama pengguna menginput data yang berupa nilai dari bilangan bulat. Yang kedua, kemudian nilai yang dimasukkan diproses dengan cara dibagi dengan angka 2. Yang ketiga, jika sisa bagi sama dengan 0, berarti bilangan yang dimasukkan adalah bilangan genap. Yang keempat, jika sisa bagi tidak sama dengan 0, berarti bilangan yang dimasukkan adalah bilangan ganjil. Yang terakhir, selesai.
Selanjutnya, yang ketiga ada pseudocode. Istilah pseudocode terdiri dari dua gabungan kata, yaitu pseudo yang berarti semu dan kata kode yang berarti kode. Pseudocode atau kode semu dapat diartikan sebagai deskripsi dari algoritma pemrograman yang dituliskan secara sederhana dibandingkan dengan sintaksis bahasa pemrograman. Selanjutnya, setelah mengetahui pengertian dari fungsi pseudocode, kita juga harus mengetahui notasi apa saja yang digunakan untuk mengetahui proses yang terjadi. Berikut ini adalah beberapa notasinya. Yang pertama, input digunakan untuk menunjukkan proses memasukkan suatu isi variabel. Yang kedua ada output, digunakan untuk menunjukkan proses keluaran yang terjadi. Yang ketiga, while digunakan untuk sebuah perulangan yang memiliki iterasi awal. Yang keempat, for digunakan untuk sebuah perulangan perhitungan iterasi. Yang kelima, repeat until digunakan untuk sebuah perulangan yang memiliki kondisi akhir. Yang keenam, if then else digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dari beberapa kondisi. Selanjutnya, ada struktur dasar algoritma. Algoritma yang merupakan langkah-langkah penyelesaian masalah dapat dibedakan menjadi 3 struktur dasar, yaitu yang pertama struktur dasar urut atau sequence. Struktur urut adalah struktur yang digunakan untuk mengerjakan jenis program yang menyatakan sekuensial atau berurutan. Struktur dasar pemilihan atau selection. Struktur pemilihan adalah struktur yang digunakan pada program yang memerlukan proses pengujian kondisi untuk mengambil suatu keputusan apakah suatu baris perintah akan diproses atau tidak. Selanjutnya, struktur dasar pengulangan atau repetition. Struktur pengulangan adalah struktur yang melakukan pengulangan beberapa kali terhadap satu baris atau satu blok baris program. Selanjutnya, ada struktur dasar algoritma. Yang pertama ada finiteness. Menyatakan bahwa algoritma harus berakhir untuk semua kondisi setelah memproses sejumlah langkah. Yang kedua ada definiteness. Menyatakan bahwa setiap langkah harus dinyatakan dengan jelas atau tidak rensi atau tidak mendua arti. Yang ketiga, masukan. Setiap algoritma bisa memiliki masukan atau tidak memiliki masukan. Yang keempat, keluaran. Setiap algoritma memiliki keluaran. Keluaran merupakan besaran yang berhubungan dengan masukan. Yang kelima ada efektivitas. Setiap algoritma diharapkan bersifat efektif yang dalam arti semua operasi yang dilaksanakan oleh algoritma haruslah sederhana dan dapat dikerjakan dalam waktu terbatas. Di sini ada contoh penerapan dan penggunaan algoritma. Algoritma flowchart penghitung segitiga. Yang pertama, mulai. Kedua, masukkan alas. Yang ketiga, masukkan nilai tinggi. Yang keempat, hitung luas dengan rumus. Kelima, nilai luas di tampilan. Yang keenam, selesai. Selanjutnya ada contoh penerapan dan penggunaan algoritma penjumlahan atau perkalian dua bilangan. Yang pertama, mulai. Yang kedua, deklarasikan terlebih dahulu variabel yang akan digunakan float x, y, z. Yang ketiga, masukkan bilangan 1, input x. Yang keempat, masukkan bilangan 2, input y. Yang kelima, terdapat opsi pilihan misalnya 1, penjumlahan dan 2 perkalian. Yang keenam, jika yang dipilih adalah opsi 1, maka melakukan proses penjumlahan x tambah y. Yang ketujuh, jika yang dipilih adalah opsi 2, maka melakukan proses perkalian x, y. Yang kedelapan, hasil tampil pada layar. Yang kesembilan, selesai. Ada contoh penerapan dan penggunaan algoritma mengirim surat. Yang pertama, mulai. Yang kedua, ketik atau tulis surat. Yang ketiga, siap sampul surat atau amplop. Yang keempat, masukkan surat ke dalam amplop yang tersedia. Yang kelima, lem amplop. Yang keenam, tuliskan alamat pengiriman surat. Jika tidak ingat, lebih dahulu ambil buku alamat dan cari alamat yang dituju. Lalu tulis alamat amplop surat. Yang ketujuh, beli dan tempelkan perangko pada amplop. Yang kedelapan, pergi ke kantor pos dan bawa surat untuk diserahkan pada pegawai pos. Yang kesembilan, selesai. Selanjutnya ada contoh penerapan dan penggunaan algoritma membuat kopi. Yang pertama, mulai. Yang kedua, buka kemasan kopi. Yang ketiga, tuangkan kopi ke dalam cangkir. Yang keempat, tuangkan gula ke dalam cangkir. Yang kelima, panaskan air hingga mendidih. Yang keenam, tuangkan air panas ke dalam cangkir berisi kopi dan gula. Yang ketujuh, aduk kopi hingga merata. Dan yang kedelapan, selesai.
Selanjutnya ada contoh yang terakhir yaitu contoh penerapan dan penggunaan algoritma menanak nasi. Yang pertama, mulai. Yang kedua, siapkan beras dan panci penanak nasi. Yang ketiga, tuangkan beras ke dalam panci penanak nasi tersebut. Yang keempat, cuci beras dengan air hingga bersih. Yang kelima, setelah bersih, masukkan air yang siap untuk memasak beras. Yang keenam, masukkan panci penanak nasi ke dalam magicom. Yang ketujuh, tutup magicom. Yang kedelapan, colokan kabel magicom ke kontak listrik. Yang ke-9, tekan tombol on agar magicom memasak beras. Yang ke-10, menunggu nasi hingga matang. Yang ke-11, nasi siap disajikan. Dan yang ke-12, selesai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.